Jadi kita lanjutkan materi kita bab 12 sebelum masuki UAS ya. Jadi ini adalah materi terakhir yang akan masuk ke dalam materi untuk UAS ya. Jadi tentang ekologi. Apa itu ekologi? Pernah baca apa itu ekologi? Ya, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Jadi ada interaksi antara organisme dengan lingkungan, gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pengantar ekologi dan biosfer. Yang kedua, tentang dinamika populasi. Yang ketiga, komunitas dan ekosistem. Dan yang keempat, tentang biologi konservasi, gitu ya. Oke, kita bahas dulu pengertian ekologi. Ya, ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti ada oikos dan logos. Oikos rumah, logos ilmu atau mempelajari. Jadi ekologi adalah bidang ilmu yang dia itu mempelajari bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme dan lingkungannya. Nah, yang mana interaksi-interaksi tersebut bisa dari skala yang paling kecil hingga skala yang besar atau skala global, gitu ya. Nah, oke, jadi ini adalah cakupan ruang lingkup riset ekologi. Jadi ekologi itu dia itu bermula dari yang paling kecil yaitu level organismal. Nah, level organisme ini dia bisa mencakup dari sisi fisiologi, ekologi evolusi, perilaku, struktur, dan sebagainya, itu ya, itu organisme. Nah, sedangkan untuk organisme ya, setelah terjadi organisme berarti kita mengumpulkan organisme-organisme dengan spesies yang sama menuju ke level populasi ya. Jadi level populasi level yang lebih tinggi daripada organisme. Nah, pada level populasi kita itu bisa mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran suatu populasi. Nah, jadi dinamika populasinya yang nanti kita akan bahas di belakang, gitu ya. Nah, terus kemudian setelah populasi kita mempelajari dari tingkat komunitas, gitu ya, tingkat komunitas. Tingkat komunitas ini sudah mencakup interaksi antar spesies, ya, karena dia terdiri dari lebih dari satu populasi, gitu ya. Jadi di situ ada interaksi antar spesies, misalnya ada predasi, kompetisi, seperti itu, gitu ya. Ngomong-ngomong level organisme, gitu ya, level organisme pasti dia itu tipenya juga ada interaksi. Nah, tapi kalau misalnya kita membicarakan interaksi antar organisme, ya berarti nanti kita membicarakan di level populasi. Tapi ketika kita membicarakan antar spesies, berarti kita berbicara tentang ekologi komunitas, ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, ruang lingkupnya setelah organisme, populasi, komunitas, kemudian kita ke ekologi ekosistem. Nah, pada ekologi ekosistem ini, cakupannya sudah aliran energi dan siklus materi, ya, siklus kimiawi dari antara organisme dan lingkungannya. Nah, ke level yang lebih tinggi lagi ada ekologi bentang alam. Ya, bentang alam ini berarti fokusnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau mengontrol pertukaran energi, gitu ya, di berbagai ekosistem. Nah, sedangkan untuk level yang lebih luas lagi ada biosfer. Nah, berarti biosfer itu adalah lapisan bumi yang dia itu dihuni oleh makhluk hidup, ya. Jadi seperti itu berarti kalau di biosfer yang kita pelajari apa? Bagaimana suatu pertukaran wilayah atau regional, pertukaran energi dan materi di wilayah tersebut gitu. Yang mana pertukaran energi tersebut akan mempengaruhi fungsi dan distribusi organisme di suatu biosfer, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya karena kita membicarakan tentang ekologi, pasti tidak lepas dari
komponennya ya. Jadi di dalam ekologi itu terdapat komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik berarti semua makhluk hidup ya, organisme hidup. Nah, sedangkan komponen abiotik itu kalau di biologi istilah A itu berarti tidak, biotik itu hidup, berarti abiotik adalah komponen-komponen yang tidak hidup. Misalnya batu, udara, air, sinar matahari, seperti itu ya. Jadi itu adalah komponen yang ada di ekologi, dan antara dua komponen ini, biotik dan abiotik, saling berinteraksi satu sama lain ya. Oke, itu tadi tentang pengertian ekologi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang dinamika populasi. Nah, apa itu dinamika populasi? Nah, dinamika populasi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang ukuran atau komposisi populasi gitu ya. Karena kita tahu bahwa populasi itu tidak tetap sepanjang waktu. Dia itu akan terus berubah ya. Akan terus berubah, nanti akan ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Nah, perubahan-perubahan dalam populasi itu nanti dihitung berdasarkan waktu. Nah, sehingga kita akan ketemu dengan dinamika populasi. Nah, perlu diingat lagi bahwa populasi itu adalah sekelompok individu satu spesies. Nah, jadi kalau beda spesies berarti itu bukan populasi, ya. Jadi harus sama spesiesnya. Misalnya dalam satu kelas ini, sama kan kalian semuanya manusia gitu ya, berarti ini adalah populasi. Kecuali dalam kelas ini ada yang bukan manusia, gitu ya. Oke, nah dinamika populasi itu supaya kita bisa tahu dengan jelas bagaimana dinamika populasi dalam suatu populasi, kita harus tahu kepadatan atau densitas populasi ya. Nah, kepadatan yang berubah menurut waktu itulah yang disebut dengan dinamika populasi. Jadi misalnya dalam satu kelas ini ketika semester awal kalian ada 80 orang. Nah, tapi setelah tahun pertama berakhir, setelah TPB berakhir, maka akan terjadi pengurangan gitu ya. Misalnya ada yang keluar, drop out, ada yang pindah ke kampus lain, seperti itu. Nah, itu bisa nanti ditentukan dinamika populasinya gitu ya, persatuan waktu, misalnya per 1 tahun, seperti itu. Tuh ya. Oke, nah kita lanjut ke kepadatan. Nah, kepadatan itu, jadi kita sudah tahu ya, kepadatan populasi, berarti jumlah individunya. Ya, jumlah individu, jumlah spesies pada satuan luas atau volume. Nah, untuk menghitung kepadatan suatu populasi, itu kita bisa menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, kita bisa menggunakan perhitungan langsung. Nah, ini jadi ketika saya absen kalian ya, itu berarti perhitungan secara langsung. Ya, jadi dihitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk yang kedua adalah teknik sampling. Nah, jadi pakai sampling, tapi samplingnya itu harus mewakili dari luas wilayah yang kita sampling, ya. Jadi misalnya luas wilayahnya berapa, yang kita sampling harus berapa persen dari luas wilayah tersebut, ya, untuk bisa datanya valid. Nah, untuk indikator yang ketiga atau teknik yang ketiga, kita bisa memakai indikator tidak langsung. Nah, indikator tidak langsung ini bisa melalui kita lihat feses, sarang, atau jejak gitu ya. Misalnya kalian mengamati babi hutan gitu ya. Coba kalian bayangkan kalau babi hutan menggunakan teknik penghitungan langsung gitu ya. Nah, yang ada kalian yang dihitung oleh babi hutan gitu ya, bukan babi hutannya yang kalian hitung. Nah, itu karena ada hal-hal di alam itu yang kita tidak bisa menghitung secara langsung, sehingga kita bisa menggunakan indikator yang tidak langsung gitu ya, dari feses, jejak gitu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran populasi, di sini ada 4. Ada kelahiran, kematian, emigrasi, dan imigrasi. Keempatnya ini semuanya mempengaruhi, gitu ya, baik dia itu mengurangi maupun menambah suatu ukuran populasi. Tapi yang jelas, keempat faktor ini sangat krusial, ya. Nah, untuk kepadatan tadi kan berdasarkan satuan luas gitu ya. Nah, kita contohkan aja misalnya antara Jakarta dan Papua gitu ya. Di Jakarta itu per 1 kilometer persegi itu bisa berapa ratus orang gitu ya yang tinggal di situ gitu.
Nah, sedangkan kalau Papua per 1 kilometer persegi, jika dihitung kepadatannya, berarti biasanya cuma 0, sekian orang gitu ya. Jadi tidak terlalu padat. Nah, makanya nanti balik lagi ke faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran populasi, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana suatu populasi itu menyebar gitu ya, sehingga dia itu ada yang padat, ada yang kepadatannya kecil gitu ya. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran populasi gitu ya. Yang pertama ada distribusi sumber daya alam, perilaku, dan faktor-faktor lain. Nah, kita lihat polanya dulu, yang di atas ini polanya dulu ya. Yang pertama kita lihat mengelompok. Nah, biasanya populasi yang mengelompok ini dia itu berdasarkan faktor sumber daya. Jadi dia mengelompok karena mungkin di situ ada banyak sumber daya makanan. Nah, atau di situ itu teritorialnya mereka. Ya, jadi nanti pola penyebaran yang mengelompok ini tergantung pada sumber daya pada umumnya. Tuh. Nah, sedangkan yang seragam, nah kalau seragam ini dia itu jaraknya sama gitu ya, antara satu individu dengan individu lain jaraknya sama. Nah, misalnya contohnya ketika wabah COVID-19 ini ya, jadi kita itu diminta paling tidak menjaga jarak 1 meter gitu ya dari orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi sama kayak ini contohnya pada burung penguin gitu ya. Jadi dia itu memiliki jarak yang sama sehingga dia pola persebarannya itu seragam karena jaraknya sama. Nah, yang terakhir ada pola persebaran acak. Pola persebaran acak ini ya yang biasa kita temui di kejadian sehari-hari gitu. Ya acak aja gitu. Tidak mengelompok tidak, tapi jaraknya juga tidak sama. Nah, itu juga nanti akan kembali lagi ke faktor-faktor apa yang mempengaruhi persebaran populasi itu. Apakah sumber daya, apakah perilaku sosial, atau faktor lain misalnya tempat berlindung, interaksi organisme, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kita sudah membicarakan tentang dinamika, bagaimana populasi itu tadi bersebar gitu ya, apa saja faktor yang mempengaruhi. Nah, sekarang bagaimana dengan pertumbuhan populasi? Nah, pertumbuhan populasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada model eksponensial gitu ya. Jadi model eksponensial kalian pelajari di matematika gitu ya. Kalau eksponensial itu maka grafiknya akan naik terus gitu ya, eksponen gitu ya. Grafiknya naik terus. Jadi grafiknya berbentuk huruf D ya, disebut dengan kurva pertumbuhan populasi berbentuk D. Nah, ini contohnya pada pertumbuhan populasi bakteri. Jadi kalau kita lihat di sini dia itu semakin lama waktu maka pertumbuhannya akan semakin banyak bakterinya, maka dia akan naik terus. Nah, pola pertumbuhannya ini biasanya terjadi karena daya dukung makanan itu banyak, ya ruang dan makanannya itu banyak. Tapi ini jarang ditemui di alam, karena di alam itu pasti ketika populasinya tinggi akan terjadi kekurangan makanan dan ruang gitu ya. Jadi akan kembali lagi ke kondisi normal. Seperti itu. Oke, itu yang model yang pertama. Nah, model yang kedua ada model logistik. Nah, model logistik ini kalau kalian bedakan dengan yang awal tadi, kurvanya tidak naik terus, tidak berbentuk J, tapi berbentuk S gitu ya. Karena di sini kalian lihat, ini yang terpenting ada garis putus-putus yang disebut dengan daya dukung lingkungan ya. Nah, daya dukung lingkungan ini dia yang akan membatasi pertumbuhan dari populasi. Nah, ketika suatu populasi dia itu melewati daya dukung lingkungan ya, lingkungannya sudah tidak bisa mendukung lagi jumlah populasi yang ada, maka populasi itu akan menurun jumlahnya. Nah, seperti ini. Ya, akan menurun. Misalnya dalam satu kelas ini muat diisi oleh 300 orang, gitu ya. Nah, tapi kalian kalau misalnya diisi dengan 300 orang, apa yang akan terjadi? Ya, kekurangan oksigen, sesak napas, gitu ya. Jadi di situ daya dukung lingkungannya itu tidak boleh dilewati oleh jumlah populasi. Ya, kalau dilewati maka populasi itu akan
berkurang, akan menurun ya, karena daya dukung lingkungan ini membatasi ukuran populasi ya. Oke. Nah, ini apa sih sebenarnya daya dukung lingkungan itu? Dari tadi dibahas daya dukung lingkungan gitu ya. Nah, daya dukung lingkungan atau bahasa lambungnya carrying capacity gitu ya. Nah, jadi seperti ini daya dukung lingkungan. Dia itu akan mempengaruhi ya jumlah individu dalam suatu populasi yang dapat didukung oleh habitat. Nah, habitat ini bisa ruang, bisa makanan gitu ya. Ketika suatu populasi itu dia melebihi daya dukung lingkungan, maka populasi itu harus mengurangi jumlahnya istilahnya. Karena lingkungan itu nggak cukup. Misalnya makanan hanya cukup untuk 100 orang ya. Tapi di situ ada 300 orang gitu. Jadi kan harus berbagi ya, sedikit-sedikit. Nah, itu daya dukung lingkungan ya. Oke, nah setelah daya dukung lingkungan yang membatasi ukuran populasi tadi, ada beberapa faktor-faktor pembatas yang juga dia akan membatasi pertumbuhan suatu populasi. Nah, faktor pembatas tersebut ada dua macam. Yang pertama dia tergantung pada kepadatan, gitu ya. Nah, yang kedua tidak tergantung pada kepadatan. Nah, jadi yang tergantung kepadatan itu istilah lainnya adalah density dependent gitu ya. Nah, yang kedua adalah density independent. Nah, yang pertama kita bahas yang pertama dulu, yang tergantung kepadatan. Artinya di situ faktor-faktor pembatas ini akan tergantung pada kepadatan dari suatu populasi, ya. Nah, kalau yang tidak tergantung kepadatan, entah dia itu populasinya padat atau jarang, ya, maka dia akan tetap mempengaruhi pertumbuhan populasi tersebut. Nah, contohnya ada iklim, bencana alam, atau wabah gitu ya, yang ada sekarang gitu ya, wabah. Nah, wabah misalnya Cina dan London gitu ya, misalnya Cina lebih padat daripada London gitu. Tapi tetap saja yang namanya wabah dia akan menyerang populasi tersebut, tidak tergantung pada kepadatan penduduknya atau kepadatan populasinya. Gitu ya. Nah, sehingga dengan faktor-faktor pembatas ini menyebabkan suatu spesies itu menerapkan suatu strategi untuk bertahan hidup ya. Strategi untuk bertahan hidup untuk dia bisa tetap melestarikan keturunannya, untuk dia bisa beradaptasi di lingkungannya ya. Nah, ini. Jadi strategi bertahan hidup dibagi menjadi dua gitu ya. Ada tipe seleksi R dan tipe seleksi K. Nah, yang mana kalau tipe seleksi R ini dia pertumbuhannya sangat cepat. Nah, biasanya dia hewan-hewan yang memiliki tubuh kecil dan umurnya pendek. Nah, contohnya kayak nyamuk, serangga, tungau gitu ya. Jadi dimanapun kita pasti menemui nyamuk gitu ya. Karena dia itu bisa menghasilkan keturunan dalam jumlah besar dan dia itu tidak terpengaruh pada carrying capacity atau daya dukung lingkungan gitu ya. Jadi dia akan terus berkembang biak ya. Sedangkan untuk seleksi K itu kepadatannya dia akan mendekati daya dukung lingkungan alias dia akan terpengaruh oleh daya dukung lingkungan gitu ya. Jadi biasanya hewan-hewannya itu dia yang tubuhnya besar gitu ya. Tubuhnya besar misalnya badak, beruang, gajah gitu ya. Nah, seperti gajah itu dia membutuhkan waktu 2 tahun untuk perawatan gitu ya. Jadi di sini dia seleksi K itu kan melakukan pemeliharaan terhadap anak. Nah, kalau seleksi R itu kan tidak melakukan. Jadi ya udah setelah anaknya lahir gitu ya, udah biarin aja dia main-main sendiri gitu kemana gitu ya. Tapi kalau seleksi K dia itu melakukan pemeliharaan sampai anaknya itu bisa dilepas ya, bisa survive sendiri di alam.